Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subscribe-nya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga, Bab 4484-4492. Dev menebas dengan pedang, Sun Tua langsung terguncang dan terbang keluar hingga 1 kilometer, dan Dev juga terguncang dan terbang terbalik. Tuan Zhou, yang melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka kekuatan Dev akan begitu menakutkan. Anda harus tahu bahwa meskipun Sun Tua itu juga merupakan tingkat keempat di alam Mahayana, dia dianggap sebagai yang terkuat di antara mereka. Dan Dev hanya biksu di alam kesengsaraan transendensi, dan dia bisa bertarung dengan Sun Tua begitu lama, dan dia belum mengalami kerugian besar. Ini di luar Nurul, Tuan Zhou juga sedikit beruntung saat ini, dan dia beruntung karena dia tidak melakukannya secara membabi buta untuk menangkap Dev. Jika dia dibersihkan oleh Dev, bagaimana jika itu akan terdengar di masa depan? Setelah Sun Tua diguncang mundur oleh pedang, dia perlahan melirik ke bawah. Dia benar-benar menemukan bahwa ada bekas luka di dada kirinya. Meskipun bekas lukanya tidak terlalu dalam, seorang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi dapat menyakitinya dengan pedang, yang cukup keterlaluan. Pada saat ini, Sun Tua sangat marah. Lagi pula, masih ada orang yang mengawasi di sekitarnya. Dia adalah seorang biksu tingkat 4 di alam Mahayana. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, wajah apa yang akan dia miliki? Terlebih lagi, dia awalnya mengolok-olok Tuan Zhou, mengatakan bahwa Tuan Zhou tidak berani melakukan apapun padanya, berkata bahwa Tuan Zhou pemalu seperti tikus. Sekarang dia sendiri telah menjadi seperti ini, bukankah ini tamparan wajah yang pantas? Nak, aku tidak peduli apa identitasmu, aku harus membunuhmu hari ini. Sun Tua mengepalkan tinjunya erat-erat, dan tubuhnya meledak dengan aura yang menakutkan, yang menyapu ke arah Dev, seperti badai. Pada saat yang sama, tubuh Sun Tua seperti anak panah, melesat ke arah Dev. Tapi ketika Sun Tua baru saja bergerak, tapi tiba-tiba berhenti, lalu mengerutkan kening, dan melihat kehampaan di kejauhan dengan matanya. Bahkan Tuan Zhou dan yang lainnya sepertinya telah merasakan sesuatu dan melihat ke kejauhan. Orang-orang dari dinasti Xiao akan datang, jangan ada lagi omong kosong. Tuan Zhou buru-buru mengingatkan. Sun Tua mengangguk, lalu berkata, ayo lakukan bersama, bunuh anak ini, dan upeti selama 100 dari aliansi penyegelan iblis akan dibagikan secara merata. Setelah berbicara, 3 biksu alam Mahayana tingkat 4, dan 2 biksu alam Mahayana tingkat 2, bersama-sama, menyerang ke arah Dev. 5 master alam Mahayana, bersama-sama menyerang biksu kecil tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi. Jika ini menyebar, saya khawatir itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia surga dan manusia. Aura kengerian terus menyebar kemana-mana, seluruh kehampaan terdistorsi, jalan menderu, dan alam semesta berguncang, seolah-olah bagian langit dan bumi ini akan runtuh. Melihat bahwa 5 orang ini benar-benar akan membunuhnya sendiri, Dev mengerutkan kening. Kalian benar-benar tidak tahu malu. Dev hanya bisa mengutuk 5 orang ini. Tetapi dia tahu bahwa meskipun dia memarahi mereka, itu sama sekali tidak berguna. Orang-orang ini semua adalah kultivator iblis dan tidak berbicara tentang aturan seni bela diri sama sekali. Dev tahu bahwa dia pasti tidak akan menang, tetapi dia tidak bisa duduk diam. Pedang tebasan naga di tangannya langsung melambaikan sebilah cahaya, menghalangi arah 5 serangan. Sambil mengayunkan pedang tebasan naga, Dev langsung mengeluarkan busur Raja Dewa. Ketika busur Raja Dewa, roh jahat Pola Dao yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mulai mengembun menjadi anak panah. Kelima orang itu semua terkejut saat melihatnya. Belum ada tanggapan, Dev menarik busur dan menembaknya dengan anak panah. Bergemuruh, disertai dengan serangkaian suara yang mengejutkan, seluruh tubuhnya langsung terguncang. Bahkan jika Dev menggunakan busur Raja Dewa, jika dia ingin menghentikan serangan 5 biksu alam Mahayana, itu sedikit fantasi. Saya melihat bahwa tubuh emas yang tidak bisa dihano di tubuhnya pecah setiap inci, kemudian berubah menjadi cahaya keemasan dan menghilang, dan bahkan tubuhnya berlumuran darah. Tapi Dev memegang hati kematian, meski itu kematian, dia harus menarik busurnya. Jadi barusan, dengan menarik busur dan anak panah, itu hampir menghabiskan roh jahat Pola Dao di tubuhnya. Dev bertekad untuk mati bersama. Kengerian busur Raja Dewa juga mengejutkan Tuan Zhou dan lainnya. Mereka bahkan tidak berpikir bahwa akan ada artefak dewa yang tak tertandingi seperti busur Raja Dewa di tubuh Dev. Sun Tua melihat lengannya, dan dari pergelangan tangan itu, satu tangan terpotong. Beberapa orang lainnya juga terluka oleh anak panah yang ditembakkan dari busur Raja Dewa. Mereka berlima bergabung, tetapi mereka gagal membunuh Dev, justru mereka terluka oleh Dev. Busur Raja Dewa, kenapa orang ini memiliki busur Raja Dewa di tangannya? Sun Tu melihat lengannya yang terpotong dan bertanya dengan tak percaya. Semua orang menatap busur Raja Dewa di tangan Dev, dan tidak bisa menahan cemberut. Bagaimanapun, busur Raja Dewa terkenal di dunia surga dan manusia.
Mereka tidak tahu bagaimana busur Raja Dewa bisa berada di tangan biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi ini. Saya benar-benar meremehkan anak ini. Sepertinya pasti ada kekuatan di balik anak ini. Cao Tua berbisik. Tuan Zhou tidak berbicara, tetapi terus mencubit jarinya, seolah menghitung sesuatu. Setelah beberapa saat, wajah Tuan Zhou menjadi sangat jelek, dan kemudian dia menatap Tian Luo dan Tian Xia dalam diam dan berkata, "Jangan terburu-buru dengan pena tajam untuk sementara waktu, larilah di belakangku." Tuan, kalau begitu, bahkan jika ada busur Raja Dewa, anak itu hanya di alam kesengsaraan transendensi. Jika kita melakukannya bersama, kita pasti bisa membunuhnya. Mengapa kamu masih berpikir untuk lari? Memalukan sekali. Tian Luo berkata dengan sangat bingung. Dengan begitu banyak dari mereka, bagaimana mereka bisa takut pada seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi? Bentak, Tuan Zhou langsung menamparkan Tian Luo. Kamu cuma tahu kentut, Lao Su mengetahuinya. Ada seseorang di belakang anak ini yang tidak mampu kita lawan. Jika kamu ingin lari atau tetap di sini untuk sementara waktu, jika kamu mati, jangan salahkan aku. Tuan Zhou menamparkan Tian Luo dan berkata. Ketika Tian Luo melihat ini, dia tidak berani berbicara lagi. Zhou tua, kamu tidak memiliki keahlian lain, tetapi kemampuanmu untuk menamparkan murid cukup bagus. Cao tua berkata pada Tuan Zhou. Tuan Zhou tidak memperdulikannya, dan melihat sekeliling, memikirkan cara untuk melarikan diri. Yah, itu lebih baik daripada mengatakan, ayo pergi bersama dan kita harus membunuh anak ini. Pasti ada banyak hal baik padanya. Sun Tua berkata dengan wajah jelek. Biksu tingkat 4 di alam Mahayana yang bermartabat, telapak tangannya dipotong oleh seorang biksu kecil yang di alam kesengsaraan transendensi. Ini terlalu memalukan. Oke, ayo pergi bersama. Cao Tua mengangguk. Bunuh. Sun Tua berteriak dan bergegas menuju Dev. Cao Tua mengikuti dari belakang. Lari, Tuan Zhou berteriak, dan melarikan diri bersama Tian Luo dan Tian Sa. Sun Tua dan Cao Tua tercengang, dan berhenti untuk melihat Tuan Zhou dan kedua muridnya dengan tatapan kosong. Mereka bertiga berlari lebih cepat dari kelinci, dan tidak ada jejak mereka dalam sekejap mata. Anak babi, Sun Tua meledak dalam bahasa kotor, apa yang mereka lakukan? Dia ditakuti oleh seorang biksu kecil di alam kesengsaraan transendensi. Zhou tua ini terlalu lemah, kan? Cao tua juga bingung. Orang yang tamak akan hidup dan takut mati ini, setelah saya kembali, saya pasti akan melapor kepada pemimpin aliansi dan menghukum orang ini dengan baik. Wajah Sun Tua penuh amarah, lalu dia melanjutkan, Cao tua, kita berdua juga bisa menghancurkan bajingan itu, lalu membagi harta miliknya secara merata, dan kita bisa mendapatkan upeti selama 100 tahun. Bisakah kita berdua melakukannya? Melihat Tuan Zhou melarikan diri bersama murid-muridnya, Cao tua juga mulai bermain genderang di dalam hatinya. Sun Tua mengerutkan kening dan berkata, ada apa denganmu? Kita berdua biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak dapat menghadapinya. Jangan ragu lagi, jika orang-orang dari dinasti Xiao datang, kita akan pasif. Cao Tua melihat busur Raja Dewa di tangan Dev, dan mengertakkan giginya untuk terakhir kalinya, tidak masalah, bunuh bajingan itu, aku ingin busur Raja Dewa. Sun Tua hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya dan berkata, yah, selama kamu membunuhnya, kamu bisa memilih harta apa saja. Ayo kita lakukan. Ketika Cao Tua mendengar ini, semangatnya langsung memuncak. Mereka berdua berubah menjadi aliran cahaya dan langsung pergi. Bahkan jika telapak tangan Sun Tua terpotong, itu bahkan tidak mempengaruhi kekuatannya. Setelah Dev melihat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menyimpan busur Raja Dewa. Serangan barusan sudah hampir menghabiskan roh jahat pola daunnya. Dev memegang pedang tebasan naga dengan kuat di kedua tangan, dia bermaksud untuk membuat pukulan terakhir. Setelah pukulan ini, apapun hasilnya, Dev akan membiarkan Raja Iblis Awan Merah mengambil alih. Nak, kamu sedang sekarat dan kamu membiarkanku mengambil alih. Saya tidak berani. Jika saya keluar sedikit, seluruh tubuh Anda akan benar-benar berakhir. Raja Iblis Awan Merah tahu apa yang Dev pikirkan, jadi dia berkata sebelumnya. Tetapi pada saat ini, tidak ada jalan keluar, dan mereka berdua berada tepat di depan mereka. 10.000 pedang kembali ke sekte. Dev memotong dengan satu pedang. Dia menggunakan teknik dari sekte 10.000 pedang untuk menggunakan teknik 10.000 pedang kembali ke sekte. Melihat pedang ini terpotong, kehampaan itu langsung terkoyak menjadi celah, dan kekuatan yang kuat membuat dunia bergetar. Bahkan para biksu yang terpisah ratusan mil melihat ke sini dengan ngeri saat ini. Di antara langit dan bumi, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, menuju Sun Tua dan Cao Tua ke segala arah. Tubuh Dev terus mundur dalam cahaya pedang ini, dan Sun Tua dan Cao Tua juga dipaksa mundur oleh cahaya pedang berulang kali, dan perisai mereka terus meletus, menahan cahaya pedang. Namun meski begitu, mereka semua memiliki lebih dari selusin luka, besar dan kecil, di tubuh mereka. Meskipun tidak berakibat fatal, dua biksu alam Mahayana tingkat 4 dilukai oleh biksu dari alam kesengsaraan transendensi tingkat 7. Ini cukup keterlaluan. Pada saat ini, tubuh Dev sudah sangat lemah, dan tebasan pedang barusan menghabiskan hampir semua kekuatan di tubuhnya.
Saya melihat Dev menusukkan pedangnya ke tanah, untuk menopang tubuhnya, dan darah terus mengalir keluar dari tubuhnya. Jika bukan karena kekuatan fisik Dev, pedang barusan, saya khawatir Dev sendiri akan ditelan kembali. Satu pedang melukai dua biksu tingkat 4 du alam Mahayana, bahkan Dev tidak berani memikirkannya. Dev hanya melakukan langkah ini dengan mengandalkan keyakinan bahwa dia akan mati bersama pada akhirnya dan meledak dengan kekuatan terakhir di tubuhnya. Meskipun dua orang terluka, itu tidak berakibat fatal sama sekali. Namun keterkejutan yang dideritanya membuatnya hampir koma. Sejauh menyangkut kondisi tubuhnya, meskipun dikendalikan oleh Raja Iblis Awan Merah, saya khawatir itu tidak akan berguna. Jika Raja Iblis Awan Merah mengerahkan sedikit kekuatan, dan tubuh ini dihancurkan. Anak ini sudah berakhir. Sekarang kita hanya perlu bernapas sedikit, dan dia diperkirakan sudah mati. Ketika Cao Tua melihat situasinya, dia tiba-tiba tersenyum dingin. Ya, anak ini sudah berada di ujung nafas, tapi dia bisa memblokir dua serangan kita dan melukai kita, yang cukup baginya untuk terompet di luar. Setelah Sun Tua selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuju Dev. Di mata mereka, Dev telah menjadi anak domba yang akan disembelih. Nak, cepat lari. Setelah melihat ini, Raja Iblis Awan Merah berkata pada Dev. Tapi Dev tiba-tiba tersenyum, lari. Aku tidak bisa lari. Dev tahu, dia tidak bisa lolos begitu saja hari ini. Dev melepas pedang tebasan naga di tangannya, dan duduk perlahan berlutut. Bersamaan dengan Dev duduk, tiga aura menakutkan di tubuhnya terus mengalir. Kekuatan dari tiga ras perlahan terjerat di sekitar tubuh, dan kemudian terkondensasi menjadi pedang panjang. Pada saat yang sama, tubuh Dev terbakar, dan kembang api yang berwarna-warni tampak sangat indah. Langit menjadi gelap, dan bintang-bintang muncul di atas kepala orang-orang, beberapa di antaranya redup, beberapa di antaranya cerah. Di antara bintang-bintang itu, ada berbagai macam aura, yang terus-menerus mengembun di pedang panjang. Wajah Dev sulit dilihat secara ekstrim, sama mengerikannya dengan hantu. Jiwa di dalam tubuh meleleh dengan kecepatan yang menakutkan. Dev melakukan ini untuk membakar semua kekuatannya sendiri, dan bahkan menerangi ruang sumbernya. Dia bisa mati, tapi dia harus membawa dua orang di depannya mati bersamanya. Di langit, bintang-bintang berkelap-kelip, dan bumi di bawah kakinya berkelap-kelip dengan cahaya putih, membentuk sosok diagram yang sangat besar. Langit dan bumi bergema satu sama lain, dan kekuatan mengerikan menyebar di antara langit dan bumi. Sun Tua dan Cao Tua tercengang saat melihat ini. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelumnya, ini seperti akhir dunia. Apa bintang-bintang di langit ini dan gambar-gambar di tanah? Apa sebenarnya yang ada di tubuh anak ini? Pedang terkondensasi tampaknya memiliki kekuatan ras manusia, ras iblis, dan ras binatang. Apakah itu kekuatan dari tiga ras? Ada juga nyala api, yang sebenarnya memiliki aura api pamungkas dari ras iblis. Saya khawatir ada banyak jenis api pamungkas. Apakah semuanya dibudidayakan oleh anak ini? Mata Cao Tua terbuka lebar, dan dia melihatnya dengan tak percaya. Setelah suara itu jatuh, tubuhnya mundur dengan cepat seperti bola meriam, tanpa ragu sedikit pun. Setelah melihat ini, Sun Tua buru-buru mundur. Tidak seorang pun dari mereka yang meremehkan biksu tingkat 7 peniti di alam kesengsaraan transendensi sekarang. Terutama Cao Tua, mengutuk dalam hatinya. Dia seharusnya melarikan diri juga dengan Tuan Zhou barusan. Hanya autor yang tahu tentang ini. Itu hanya biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan transendensi, tetapi itu bisa meledak dengan kekuatan yang tak terbayangkan ini. Tiba-tiba, dunia tampak diatur ulang, dan langsung kembali ke penampilan aslinya. Bintang-bintang hilang, dan sosok diagram di tanah juga hilang. Lalu Dev memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya perlahan jatuh. Dia bisa merasakan bahwa hidupnya berlalu dengan cepat. Mata Dev mulai kabur, dan semua masa lalu melintas di benaknya. Tapi ketika mata Dev perlahan tertutup, dan jiwa di tubuhnya mulai terlepas dari tubuhnya, cahaya putih muncul. Cahaya putih tampak berkedip tiba-tiba, dan sebelum cahaya putih itu menyala, seorang pria paruh baya muncul di depannya. Satu tangan terangkat dengan lembut. Ditemani oleh cahaya lembut yang menyelimuti seluruh tubuh, jiwa yang terpisah dari tubuh kembali ke tubuh. Cao Tua dan Sun Tua memandang pria paruh-baya di depan mereka dengan tatapan kosong, mereka semua terlihat bodoh. Karena mereka tidak mengetahui bagaimana orang ini muncul, sepertinya dia tiba-tiba muncul di depan mereka begitu saja. Anda harus tahu bahwa mereka adalah biksu tingkat 4 di alam Mahayana, tidak peduli seberapa cepat mereka dapat melihat petunjuknya. Tapi pria paruh-baya di depannya tidak bisa melihat bagaimana penampilannya sama sekali. Siapa kamu? Sun Tua bertanya pada pria paruh-baya itu. Pria paruh-baya itu mengelus rambutnya yang acak-acakan, lalu menatap Sun Tua dan Cao Tua dan berkata, kamu tidak pantas tahu siapa aku. Sial, kamu cukup berpura-pura. Ketika Sun Tua mendengar ini, alisnya mengerutkan kening, dan kemudian aura menakutkan menyapu pria paruh-baya itu seperti banjir bandang. Pria paruh-baya itu tetap tidak bergerak, tetapi sebelum aura menakutkan itu mendekat, aura menakutkan itu menghilang tanpa jejak. Sun Tua terkejut dan menatap pria paruh-baya di depannya dengan tak percaya.
Cao Tua sudah melihat kekuatan pria parubaya saat ini, dan berkata dengan ekspresi keras di wajahnya, Sun Tua, ayo cabut. Setelah berbicara, Cao Tua melompat dan hendak pergi. Tetapi ketika Cao Tua baru saja melompat, dia tiba-tiba terhalang oleh sesuatu, dan jatuh dalam sekejap. Setelah melihat ini, Sun Tua juga mencoba untuk mundur, tetapi dia menemukan bahwa dia hanya bisa bergerak 3 langkah. Setelah 3 langkah, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia bahkan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, keduanya ketakutan. Anda harus tahu bahwa pria parubaya di depan mereka tidak bergerak dari awal hingga akhir, tetapi mereka berdua tidak bisa pergi. Tuan Si. Pada saat ini, Dev perlahan membuka matanya, menatap pria parubaya di depannya, Dev tertawa. Tapi tepat setelah mengatakan 2 kata Tuan Si, Dev memejamkan mata lagi. Cao Tua dan Sun Tua mengerutkan kening, dengan putus asa memikirkan siapa Tuan Si ini. Tuan Si meletakkan Dev di tanah, dan kemudian dia secara tegas melihat Sun Tua dan Cao Tua. Wajah Tuan Si tanpa ekspresi, dan tidak ada emosi di matanya. Tapi sekilas, Cao Tua dan Sun Tua hanya merasakan hati mereka menegang, dan jiwa mereka berdua langsung keluar dari tubuh. Tubuhnya jatuh dengan keras ke tanah, dan dia langsung ketakutan sampai mati. Hanya ada 2 orang dengan jiwa yang tersisa, bergegas panik, tetapi meskipun hanya ada jiwa yang tersisa, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari tempat ini. Telapak tangan Tuan Si terbuka sedikit, dan jiwa mereka berdua tersedot dalam sekejap, lalu Tuan Si meraihnya di telapak tangannya. Aku membutuhkan jiwa kalian berdua untuk memulihkan kekuatannya. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia dengan lembut menggosok satu telapak tangan 2 kali, dan jiwa Cao Tua dan Sun Tua langsung berubah menjadi cahaya putih dan terlempar ke dalam tubuh Dev. 2 biksu tingkat 4 di alam Mahayana, di mata Tuan Si, bahkan bukan semut. Pada saat ini, bahkan Raja Iblis Awan Merah di Lautan Pengetahuan Dev bersembunyi di sudut dan gemetar, karena takut Tuan Si akan menemukannya. Karakter yang luar biasa, tetapi dia telah berulang kali membantu Dev, Raja Iblis Awan Merah tidak mengerti, apa sebenarnya identitas Dev ini. Lebih dari selusin sosok di kejauhan mendekat dengan cepat, dan segera McKinney tiba bersama para master dari dinasti Xiao. Setelah melihat Tuan Si, McKinney dan para master dinasti Xiao semuanya terkejut, dan kemudian wajah mereka berubah drastis, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh. Meskipun Tuan Si tidak menunjukkan aura pembunuh, apalagi aura apapun yang bocor, tetapi saat dia melihat Tuan Si, semua orang merasa seolah-olah hati mereka telah direbut dengan kejam oleh sesuatu. Para master dinasti Xiao memblokir McKinney di belakang mereka dan menatap Tuan Si dengan waspada. Kamu datang untuk menjemputnya? Tuan Si bertanya pada McKinney. Benar, McKinney menyodok orang di depannya dan berjalan menuju Tuan Si. Dia adalah peluang besar bagi dinasti Xiao Anda, dan ayahmu telah memahaminya. Setelah Tuan Si selesai berbicara, dia tersenyum tipis, dan sosoknya menghilang. Seolah-olah tidak ada seorang pun di sini sama sekali sekarang. Dengan cara ini, McKinney dan para master dinasti Xiao terkejut. McKinney tidak mengerti kata-kata Tuan Si, dia tidak mengerti betapa besarnya peluang itu. Ayo, bawa Tuan Chen kembali. McKinney memerintahkan orang untuk membawa Dev kembali. Dev dengan cepat dibawa kembali ke dinasti Xiao. Setelah Yulian tahu bahwa Dev terluka parah, dia langsung menyalahkan dirinya sendiri. Dia telah mengikuti Dev, dan sekarang Dev diam-diam pergi sendiri, dia bahkan tidak mengetahuinya. Yulian bisa memikirkannya, pasti karena aliansi penyegelan iblis telah mengejarnya dengan membabi buta selama ini, dan Dev tidak ingin dia terluka, jadi Dev pergi tanpa pamit. McKinney mengirim banyak sumber daya, lalu biarkan Yulian mengurusnya. Dia memobilisasi pasukan dan mengirim semua jenderal, dan dia mulai mempertahankan kota kekaisaran. McKinney tahu bahwa orang-orang yang menyegel aliansi penyegelan iblis akan segera tiba di sini. Markas besar aliansi penyegelan iblis. Berita tewasnya Sun Tua dan Cao Tua telah menyebar. 2 biksu tingkat 4 di alam Mahayana tewas dengan cara ini, yang memang sedikit mengejutkan semua orang di aliansi penyegelan iblis. Tuan aliansi, orang-orang dari dinasti Xiao segera tiba pada saat itu, dan tidak ada kesempatan untuk membunuh Dev. Saya sudah meminta mereka berdua untuk pergi, tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali, mereka ingin mendapatkan busur Raja Dewa di tangan Dev itu. Pada akhirnya, mereka dikepung dan dipenggal oleh orang-orang dari dinasti Xiao. Untungnya, saya bereaksi dengan cepat, jadi saya melarikan diri dengan 2 murid saya. Tuan Zhou mengikuti Thomas untuk membicarakan situasi saat itu. Faktanya, Tuan Zhou bahkan tidak tahu tentang kematian Sun Tua dan Cao Tua. Dia baru mendengarnya setelah dia kembali ke markas aliansi penyegelan iblis. Setelah mendengar bahwa Sun Tua dan Cao Tua sudah mati, Tuan Zhou beruntung untuk waktu yang lama. Tetapi dia juga tahu bahwa dia harus melaporkan masalah ini setengah benar dan setengah salah. Kalau tidak, jika dia kabur dan kembali tanpa izin, dia pasti akan dihukum. Zhou Tua, pasti keserakahan Anda akan hidup dan ketakutan akan kematian yang membuat Sun Tua dan Cao Tua mati secara tragis dengan secara pribadi kembali.
Kamu sama sekali tidak setia pada aliansi penyegelan iblis. Seseorang dengan marah menuduh Tuan Zhou. Kamu kentut, aku setia pada aliansi penyegelan iblis, kalau tidak aku tidak akan pergi ke dinasti Xiao untuk menyatakan perang. Mengapa kamu tidak pergi jika kamu memiliki kemampuan? Jika Anda pergi, Anda mungkin telah mati di dinasti Xiao sejak lama. Tuan Zhou berteriak dengan marah. Dia tidak akan mengakui bahwa dia serakah akan hidup dan takut mati, dan tidak setia pada aliansi penyegelan iblis. Oke, Thomas melambaikan tangannya, dan semua orang langsung menutup mulut mereka. Meskipun kematian dua biksu tingkat 4 di alam Mahayana memang merugikan aliansi penyegelan iblis, itu tidak akan membuat Thomas marah. Penatuacu, bagaimana urusanmu? Thomas bertanya. Tuan aliansi, semua sudah diatur, lalu McKinsey dan yang lainnya sudah pergi ke kota kekaisaran dinasti Xiao. Semua master alam Mahayana dari dinasti Xiao semuanya dipanggil ke kota kekaisaran, berniat untuk melawan aliansi penyegelan iblis kita. Penatuacu berkata. Thomas sedikit tersenyum, tidak masalah, jika kamu menangkap semua master dinasti Xiao ini, maka seluruh dinasti Xiao tidak akan bisa melawan lagi. Setelah berbicara, Thomas memandang Tuan Zhou dan berkata, Tuan Zhou, Anda telah melakukan pekerjaan yang baik untuk pergi ke dinasti Xiao kali ini, dan Anda juga tahu sesuatu tentang dinasti Xiao, jadi saya ingin Anda memimpin pasukan untuk menyerang dinasti Xiao. Semua orang siap membantu Anda, tetapi Anda harus menjatuhkan dinasti Xiao untuk saya. Ketika Tuan Zhou mendengar ini, dia tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Thomas akan memberinya tugas sebesar itu. Pemimpin, saya, Tuan Zhou tidak ingin acara sebesar itu. Dia tahu di dalam hatinya bahwa semakin banyak hal yang dia urus, semakin cepat dia akan mati. Saya akan membiarkan Penatuacu menemani Anda. Dia telah membuat pengaturan, dan dinasti Xiao dapat dengan mudah ditaklukkan. Thomas tidak menunggu Tuan Zhou menolak, dan langsung berkata. Ketika Tuan Zhou mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya dan setuju. Dan yang lainnya di aliansi penyegelan iblis semuanya tampak tercengang, dan mereka tidak mengerti mengapa Thomas memilih Tuan Zhou, seorang pria yang tamak akan hidup dan takut mati, untuk memimpin banyak pasukan. Namun, Thomas telah berbicara, dan tidak ada yang berani membantahnya. Ini adalah aturan aliansi penyegelan iblis. Saat kerumunan bubar, Tuan Zhou menghela nafas keras. Dengan tanggung jawab yang begitu berat, dia tahu dia tidak bisa menerimanya sama sekali. Tampaknya Thomas ini terus membuatnya tidak bisa hidup tenang. Tuan, kamu luar biasa sekarang, kamu bisa memimpin pasukan aliansi penyegelan iblis. Banyak dari orang-orang ini memandang rendah kita, Anda baru saja mengambil kesempatan untuk membersihkannya. Tian Luo menghampiri Tuan Zhou dengan bersemangat dan berkata. Tuan Zhou menatap Tian Luo dengan galak, dan dia tidak sabar untuk menamparnya sampai mati. Orang ini, benar-benar ada masalah dengan otaknya. Melihat ekspresi Tuan Zhou, Tian Luo mundur dalam sekejap karena ketakutan. Tuan Zhou kemudian menghampiri Penatuacu dan berkata, Penatuacu, tolong beri banyak bimbingan kepada saya tentang serangan terhadap dinasti Xiao. Petik 2. Tuan Zhou, jangan gugup, pangeran kedua dari dinasti Xiao telah disuap olehku. Dia adalah orang dari aliansi penyegelan iblis. Jangan takut. Penatuacu menyemangati Tuan Zhou. Itu bagus, kalau begitu ayo pergi sekarang. Tuan Zhou menghela nafas lega, dan kemudian memerintahkan semua orang dari aliansi penyegelan iblis untuk berangkat. Aliansi penyegelan iblis mengirim ratusan orang, dan alam Mahayana sendiri memiliki skala hampir 100 orang. Hanya saja hampir semua alam Mahayana ini adalah pembudidaya iblis, dan hampir semua pembudidaya iblis yang dibudidayakan oleh aliansi penyegelan iblis selama bertahun-tahun telah diberangkatkan. Ratusan orang berbaris menuju dinasti Xiao. Pada saat ini, McKinsey juga mengerahkan pasukan dan mengirim banyak jenderal. Ada ribuan penjaga di seluruh kota kekaisaran, dan ada lusinan master di alam Mahayana yang dipanggil dari seluruh dunia. Pangeran, master alam Mahayana yang dipanggil dari seluruh dunia telah tiba, dan sekarang hanya orang-orang dari kota Changlang yang belum tiba. Winslow berbisik pada McKinsey. Kota Changlang hanyalah sebuah kota perbatasan kecil, dan diperkirakan tidak ada banyak master. Bisakah kamu menyukainya atau tidak? McKinsey mendengar ini, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata. Dia bahkan tidak tahu bahwa orang yang menjaga kota Changlang adalah saudara tirinya, dan ada lusinan biksu di alam Mahayana di kota Changlang. Ini adalah kekuatan yang telah dikembangkan McKinsey setelah menjaga kota Changlang selama bertahun-tahun. Pada saat ini, McKinsey juga bergegas ke kota kekaisaran bersama para penguasa kota Changlang. Laporan, Pangeran, ratusan biksu dari aliansi penyegelan iblis telah tiba di gerbang kota, dan penjaga kami yang menjaga gerbang kota telah terbunuh. Pada saat ini, seorang penjaga buru-buru datang untuk melapor. Sangat cepat, McKinsey mengerutkan kening, lalu menatap Winslow dan berkata, Perdana Menteri Yu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya McKinsey mengalami peristiwa besar seperti itu, jadi dia sedikit tidak yakin.
Pangeran, perintahkan untuk mengaktifkan formasi parit, dan kemudian biarkan seluruh kota kekaisaran mengaktifkan formasi, agar tidak menyerang orang-orang dari aliansi penyegelan iblis ini terlalu cepat. Winslow berkata, ya, segera ikuti perintah Perdana Menteri Yu dan mulai formasi pertahanan kota. McKinney memerintahkan dengan keras. Segera, formasi seluruh kota kekaisaran perlahan diaktifkan. Dan Tuan Zhou dan Penatua Chu, bersama orang-orang dari aliansi penyegelan iblis, membunuh para penjaga yang menjaga gerbang kota dan masuk ke kota kekaisaran. Saat mereka masuk ke kota kekaisaran, semua orang dari aliansi penyegelan iblis, semuanya terkejut. Kota kekaisaran dinasti Xiao layak menjadi kota terbesar di seluruh dunia surga dan manusia, dengan radius ratusan mil, dan bangunan yang tak terhitung jumlahnya menjulang ke langit, mewah dan tidak sederhana. Terutama di gedung-gedung di kota, setiap bangunan sebenarnya memiliki susunan rune yang bersinar terang, memancarkan paksaan yang menakutkan. Dengan begitu banyak bangunan, jika formasi perlindungan dihidupkan pada saat yang sama, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang tingkat kekokohannya. Jika dinasti Xiao dikalahkan kali ini, kota kekaisaran yang begitu indah akan menjadi milik kita. Sangat menyenangkan untuk memikirkannya. Saya mendengar bahwa para wanita istana di dinasti Xiao semuanya secantik dewi, bukankah luar biasa untuk melakukan kultivasi ganda? Saya tidak tahan lagi, di mana orang-orang dari dinasti Xiao? Mengapa tidak ada dari mereka yang keluar? Pasukan dari aliansi penyegelan iblis tidak bisa menunggu, mereka tidak sabar untuk mengalahkan dinasti Xiao dan segera menduduki kota kekaisaran. Pada saat ini, formasi di kota kekaisaran tiba-tiba diaktifkan, seluruh kota kekaisaran diselimuti, dan bangunan-bangunan di kota kekaisaran juga mulai membentuk formasi, sehingga mustahil bagi orang-orang aliansi penyegelan iblis untuk masuk bahkan ke dalam satu rumah. Melihat formasi yang tiba-tiba diaktifkan, jelas bahwa banyak orang-orang dari aliansi penyegelan iblis panik, dan bahkan Tuan Zhou sedikit mengerutkan kening. Namun, Penatua Chu sepertinya sudah menduganya sejak lama, dan berkata dengan enteng, hancurkan formasinya. Penatua Chu berbicara sepatah kata, dan dari antara banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis, lebih dari selusin sinar cahaya putih tiba-tiba menyembur keluar. Sinar cahaya ini langsung melesat ke langit, dan setelah menyentuh formasi di kota kekaisaran, mereka langsung menyebar seperti kembang api. Hanya dalam beberapa tarikan napas, formasi di kota kekaisaran benar-benar menghilang, dan bahkan formasi di sekitar bangunan di sekitarnya menghilang secara misterius. Banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis yang melihat pemandangan ini semuanya bersemangat. Sebaliknya, orang-orang dari dinasti Xiao yang bersembunyi mulai merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Ratusan biksu aliansi penyegelan iblis memancarkan semburan kabut hitam, dan hanya dalam sekejap, seluruh kota kekaisaran diselimuti kabut hitam. McKinney dan yang lainnya, melihat ke langit yang tiba-tiba menjadi gelap, semua orang tampak serius. Di belakang McKinney, ada ribuan penjaga kota kekaisaran, dan ada juga lusinan di alam Mahayana. McKinney menunggangi seekor binatang harimau singa yang tinggi dan galak, menunjukkan aura raja yang mendominasi. McKinney, yang menjadi putra mahkota, ini pertama kalinya dia memimpin begitu banyak orang dalam pertempuran. Meski sedikit gugup, itu juga sangat menggairahkan. Bagaimanapun, ini adalah kota kekaisaran dinasti Xiao, dan mereka bertempur di rumah. Selain ribuan penjaga kota kekaisaran di belakang mereka, ada juga ratusan ribu biksu di seluruh kota kekaisaran. Ini juga biksu, bukan orang biasa. Mustahil bagi aliansi penyegelan iblis untuk mencaplok dinasti Xiao. Disinilah letak kepercayaan McKinney. Tubuh Winslow tergantung di sisi McKinney, siap melindungi McKinney setiap saat. Di depan banyak penjaga, 3 jenderal tingkat 4 di alam Mahayana, mengenakan baju besi platinum, ditutupi dengan harta karun yang membumbung tinggi ke langit. Di belakang para penjaga itu, ada juga berbagai senjata magis, termasuk lebih dari selusin makhluk roh, yang juga meraung-raung. Momentum ini sangat kuat. Saya telah melihatnya sekilas. Jika itu adalah kultivasi biasa, saya rasa Anda tidak perlu bertarung, dan Anda akan ketakutan sampai mati. Ini juga merupakan latar belakang keluarga dinasti Xiao. Itu telah mampu berdiri di tempat seperti dunia surga dan manusia selama bertahun-tahun dan masih menguasai sebagian besar wilayah di seluruh wilayah barat. Tidak mungkin melakukannya tanpa kekuatan nyata. Segera, semua orang dari aliansi penyegelan iblis dan penjaga dinasti Xiao muncul di hadapan satu sama lain. Pada saat ini, semua orang berhenti, langit dan bumi tampak kokoh, awan perang lebat, dan semangat juang penuh semangat. Tak satu pun dari kedua belah pihak melakukan apapun, tetapi paksaan yang menakutkan telah menyulitkan banyak biksu tingkat rendah untuk melawan. Tepat ketika kedua belah pihak saling berhadapan, di dalam markas aliansi penyegelan iblis. Thomas berdiri dengan hormat di sebuah ruangan kecil, sebuah lubang hitam besar di depannya terus berputar. Saat lubang hitam berputar semakin cepat, kekuatan yang cukup untuk mengejutkan jiwa perlahan muncul dari lubang hitam. Merasakan kekuatan ini, wajah Thomas sedikit berubah, lalu dia berlutut, merangkak di tanah dan berkata, Thomas Zuo, selamat datang di aliansi penyegelan iblis, yang mulia.
Dengan suara Thomas, lubang hitam tiba-tiba berhenti berputar, dan sesosok perlahan keluar dari lubang hitam. Setelah sosok itu keluar, lubang hitam itu perlahan menghilang, dan Thomas masih merangkak di tanah dan tidak berani melihat ke atas. Bangun, pengunjung itu berkata kepada Thomas. Suara ini ternyata adalah suara seorang anak kecil, dan sepertinya dia masih remaja. Tubuh Thomas sedikit bergetar, lalu dia perlahan bangkit. Ketika dia melihat ada seorang anak remaja di depannya, wajahnya penuh dengan ketidakdewasaan, dan dia masih memegang permen lollipop di tangannya, ekspresinya menjadi sedikit kewalahan. Dia bahkan tidak tahu bahwa anak berusia 10 tahun ini akan menjadi remaja, dengan kepolosan di matanya. Namun, Thomas bingung di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani menunjukkan sedikit pun, karena dia tahu bahwa bahkan meskipun itu hanya seorang anak kecil, bukanlah sesuatu yang bisa dia benci. Ayah berkata, biarkan aku datang dan membantumu, dinasti Xiao bukanlah sesuatu yang bisa kamu tangani sama sekali. Anak remaja yang memegang permen lollipop dan berkata dengan suara yang dalam. Yang mulia, saya telah mengirim pasukan ke dinasti Xiao, dan saya juga berkolusi dengan pangeran kedua dinasti Xiao, jadi tidak akan ada kejutan dalam menjatuhkan dinasti Xiao kali ini. Thomas berkata, ketidaktahuan. Yang mulia si mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Thomas, pemimpin aliansi penyegelan iblis, tampak inferior di mata anak ini. Thomas berkeringat dingin untuk sesaat, karena dia merasakan ancaman kematian dari tatapan menghina di matanya. Yang mulia kecil melangkah keluar dari ruangan, dan Zuo Tian mengikuti dengan gemetar di belakangnya. Sampai ke lobi markas besar Liga Fengmu, Yang mulia kecil duduk di kursi utama, dan Zuo Tian berdiri di samping. Seluruh aula kosong, dan Yang mulia kecil masih makan lollipop, dengan lambaian tangan yang lembut. Di tengah aula, cahaya putih berkelebat, dan sebuah gambar muncul dalam sekejap. Dalam gambar ini, ternyata adalah gambar McKinney yang memimpin orang-orang untuk menghadapi banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis di kota kekaisaran dinasti Xiao. Melihat pemandangan ini, ekspresi Thomas menegang, dan ketakutannya terhadap Yang mulia kecil ini menjadi sedikit lebih dalam. Pada saat yang sama, di kedalaman sekte pembakaran, Harman Wen tiba-tiba membuka matanya. Meski wajahnya masih sangat pucat, ada sedikit kejutan di matanya. Mereka akhirnya muncul. Setelah berkata, dia memejamkan mata lagi. Dan di rumah pegunungan yang dalam, Tuan Si juga menatap tanah wilayah utara, bagaimanapun juga, kita di sini, kita masih di sini. Pada saat yang sama, semua orang dari alam surgawi yang terperangkap di dunia surga dan manusia juga tampaknya telah merasakan sesuatu pada saat yang bersamaan. Menatap ke arah yang sama satu persatu, ekspresi wajah mereka juga berbeda. Saudaraku, aku tidak menyangka mereka masih ada. Iblis formasi berkata. Mereka tidak pernah menghilang, tapi kami tidak mau mengakuinya. Leluhur pola ilahi menghela nafas pelan, seolah-olah dia memiliki rasa yang tak habis-habisnya di dalam hatinya. Di dalam kota kekaisaran dinasti Xiao. Kedua belah pihak telah saling berhadapan sejak lama, dan tak satu pun dari mereka yang melakukan apapun terlebih dahulu. Siapapun yang berani memprovokasi dinasti Xiao saya akan dibunuh. McKinney tidak bisa duduk diam lagi, dan dia mengangkat tangannya dan berseru. Salam olahraga. Setelah suara yang mengguncang langit, aura menakutkan yang tak terhitung jumlahnya pecah dari dinasti Xiao. Boom! Aura ini menghancurkan 10.000 tentara, itu sangat menakutkan. Aura kekerasan meledak, menghancurkan gunung dan lautan dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah melihat ini, banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis juga kehabisan napas, dan penghalang muncul untuk menghalangi serangan para penjaga dinasti Xiao. Salam olahraga. Banyak biksu dari aliansi penyegelan iblis juga meraung, dengan suara gemuruh, dan semua orang meledak dengan kekuatan tempur terkuat. Huru hara telah dimulai. Boom, boom, boom. Aura yang kuat mengamuk, dan setiap pukulan dari huru hara tingkat ini dapat menyebabkan warna dunia berubah, merenggut nyawa banyak biksu. Berbagai bangunan di kota kekaisaran menjadi abu satu demi satu, dan seluruh kota kekaisaran menjadi reruntuhan dalam sekejap. Di antara ratusan ribu subjek, para biksu yang dapat menahan paksaan medan perang secara spontan bergabung dalam pertempuran. Mereka tahu kebenaran tentang bibir dan gigi yang dingin. Jika dinasti Xiao jatuh, maka kehidupan mereka yang damai dan bebas tidak akan ada lagi. Yulian sedang melindungi Dev saat ini, ekspresinya sangat gugup, karena dia tidak tahu kapan peristiwa yang menakutkan ini akan berhenti. Dia hanya bisa berjuang dengan kekuatannya sendiri dan menggambar perisai untuk melindungi keselamatannya. Dev sekarang sangat lemah, jika diserang, pasti akan musnah. Pada saat ini, McKinley Xiao, yang sedang duduk di ruang rahasia, sepertinya menutup telinga terhadap pertempuran di luar, dan dia sepertinya tidak peduli dengan subjek dan penjaga yang mati. Pada saat yang sama, di markas aliansi penyegelan iblis, Thomas, yang menyaksikan huru hara di tempat kejadian, secara bertahap tersenyum di wajahnya, karena aliansi penyegelan iblis berada di atas angin saat ini.
Menurut situasi ini, jika dinasti Xiao berkembang lebih dulu, dinasti Xiao akan hancur. Anda harus tahu bahwa mereka masih memiliki backhand, yaitu pangeran kedua dari dinasti Xiao. Jika McKinsey membawa orang-orangnya untuk tiba saat ini, keseimbangan kemenangan akan semakin miring ke pihak mereka. Yang mulia, setelah hari ini, dinasti Xiao juga akan menjadi kekuatan aliansi penyegelan iblis kita. Thomas mengikuti Yang Mulia kecil dengan sedikit ragu dan berkata, tapi siapa yang tahu bahwa Yang Mulia kecil tersenyum dingin, apakah kamu punya permen lollipop? Carikan untukku beberapa. Thomas terkejut, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, jadi dia hanya bisa menemukan permen lollipop. Titik 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 titik. Pada saat ini, huru-hara di kota kekaisaran secara bertahap akan segera berakhir. Anda harus tahu bahwa duel antara para master tidak lebih dari satu gerakan dan satu gerakan. Ketika pertempuran benar-benar berhenti, ada korban di kedua sisi, tetapi ribuan penjaga di pihak dinasti Xiao menderita sebagian besar korban, dan bahkan para biksu dari alam Mahayana tewas lebih dari 30. Anda harus tahu bahwa biksu di alam Mahayana adalah andalan dinasti Xiao, dan masing-masing sangat berharga. Pada saat ini, McKinney melihat pemandangan di depannya, wajahnya sangat sulit menerima. Mungkinkah pertempuran ini akan menghancurkan akumulasi dinasti Xiao selama bertahun-tahun? Bagaimana dia bisa memberikan penjelasan kepada ayahnya? Tuan Zhou tersenyum di wajahnya saat ini, dan Tian Luo dan Tian Xia di sampingnya juga senang. Meskipun aliansi penyegelan iblis juga membunuh dan melukai banyak biksu, hampir 100 biksu alam Mahayana juga terbunuh dan puluhan biksu terluka, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Dia hanya peduli dengan hidupnya sendiri. Selama dia tidak mati, dia tidak peduli. Terlebih lagi, mereka masih memiliki backhand. Penatua Chu yang berada pada level rendah, jadi ketika huru-hara dimulai, dia lari menjauh. Kembali ke medan perang pada saat ini, melihat orang mati dan terluka, Penatua Chu tidak memiliki ekspresi sedikit pun. Bagaimanapun, orang-orang ini semuanya adalah pembudidaya iblis, dan mereka semua adalah anjing yang dibesarkan oleh aliansi penyegelan iblis. Jika kamu mati, kamu akan mati. Awalnya, para kultivator iblis ini juga diam-diam dikultivasikan di aliansi penyegelan iblis, dan mereka sama sekali tidak pernah berada di sisi baiknya. Seharusnya sudah hampir sampai. Penatua Chu melihat ke langit, dia tahu bahwa McKinsey akan memimpin seseorang untuk segera tiba. Bersambung.